Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mifatmawati dengan NIM 212111340 dari kelas 3I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai teori-teori siasah dauliyah. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian siasah dauliyah. Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siasah dauliyah. Istilah siasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki maknanya masing-masing. Yang pertama yaitu siasah, memiliki makna mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Dan yang kedua ada kata dauliyah, memiliki ragam makna, diantaranya adalah hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya dauliyah mengandung arti daulat. Jadi siasah dauliyah merupakan kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi kaum zimmi, yaitu orang-orang non-muslim yang hidup di dalam negara Islam. Perbedaan agama, akad timbal balik dengan kaum zimmi, hudud, dan kisos, yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional. Selanjutnya yaitu terdapat sejarah siasah dauliyah. Di sini terbagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama pada masa sebelum Islam. Pada masa ini terdapat keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia. Ini telah ada sebelum adanya ajaran agama Islam. Keinginan ini terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara dengan diiringi adat dan kebiasaan yang ada. Keduanya kemudian menjadi sumber rujukan dalam melaksanakan hubungan internasional pada masa itu. Yang kedua yaitu pada masa Islam. Kekuatan sosial dan politik Islam pada masa kurang lebih 700 tahun, Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir, sampai Andalusia. Pada masa ini pembagian dunia menjadi negeri yang damai, negeri yang netral, dan juga negeri yang menyerang. Terdapat aturan mengenai wajibnya mentaati perjanjian yang disepakati, etika di dalam peperangan, dan hal-hal yang berhubungan dalam hukum perdata internasional, serta yang lainnya. Yang terakhir yaitu pada masa pasca Islam. Pada masa sekarang, hubungan internasional sudah terikat dengan lembaga-lembaga internasional yang mana wajib untuk mengikuti perundang-undangan dan peraturan lembaga lainnya. Dalam hukum Islam diwajibkan untuk mentaati peraturan yang telah disepakati oleh negara Islam. Selanjutnya yaitu ruang lingkup siasah dauliyah. Arti ruang lingkup di sini adalah tema-tema yang menjadi kajian dari siasah dauliyah. Beberapa tema yang dikaji dalam siasah dauliyah adalah yang pertama perjanjian internasional, yang kedua perlakuan terhadap tawanan, yang ketiga kewajiban dan hak suatu negara terhadap negara lain, yang keempat aturan perang, yang kelima ekstradisi. Ekstradisi ini berasal dari bahasa Latin yaitu extrade yang berarti penyerahan. Yang selanjutnya ada pemberian suaka politik dan keamanan. Suaka politik ini adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara asing yang terlibat perkara atau kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohon suaka. Dan yang terakhir yaitu penentuan situasi damai atau perang. Selanjutnya ada dasar-dasar siasah dauliyah. Terdapat 8 dasar-dasar dalam menjalin hubungan internasional dalam Islam. Yang pertama yaitu asas kemanggulan manusia. Asas ini menegaskan bahwa umat manusia merupakan suatu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeda suku bangsa, warna kulit, tanah air, dan agama. Yang kedua, asas persamaan. Asas ini menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Yang ketiga, asas keadilan. Asas ini menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya dan tidak dilanggar hak-haknya. Yang keempat, asas musyawarah. Asas ini mengajarkan bahwa kesepakatan semua dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kelima, asas kebebasan. Asas ini memberikan kewenangan kepada para pihak yang terlibat kerjasama untuk melakukan perbuatan apapun yang tidak merugikan pihak lain. Yang keenam, asas kehormatan manusia. Asas ini menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya.
Yang ketujuh, asas toleransi. Asas ini menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, dan kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Dan yang terakhir ada asas kerjasama. Asas kerjasama atau ta'awun mengajarkan sebuah perjanjian internasional harus ada kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus berkontribusi secara fisik, biaya, tenaga, atau teknologi maupun manfaat. Yang terakhir ada pembagian konsepsi siasah dauliyah. Yang pertama ada teori-teori hubungan internasional saat damai. Dalam kaidah hubungan internasional atau siasah dauliyah dikatakan bahwa hukum asal hubungan antara sesama negara adalah damai. Ada beberapa poin penting dari kaidah tersebut, yaitu perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat, orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh, segera menghentikan perang apabila salah satu pihak cenderung kepada damai, dan memperlakukan tawanan perang dengan cara manusiawi. Yang kedua ada teori-teori hubungan internasional saat perang. Apabila penyelesaian hubungan antara suatu negara dengan negara lain tidak dapat dilakukan kecuali melalui perang, terdapat sejumlah aturan yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama ada pengumuman perang. Penyerangan tiba-tiba tanpa pengumuman terlebih dahulu pada pihak yang diserang merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Yang kedua, aturan dan etika perang. Dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita-wanita yang tidak ikut perang serta memperkosanya, dilarang membunuh orang yang sudah tua yang tidak ikut berperang, dilarang memotong dan merusak pohon-pohon, sawah serta ladang, dilarang membunuh binatang ternak kecuali untuk dimakan, dilarang menghancurkan tempat beribadah, dilarang merusak mayat musuh termasuk bangkai binatang, dilarang membunuh para pendeta dan para pekerja yang tidak ikut berperang, sabar, berani, dan ikhlas dalam berperang. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.